Baiklah, saya Wahyu Asmaul Nurhidayah. Di video kali ini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Akibat Harga Masker Mahal di Masa COVID-19. Dunia saat ini sedang diserang oleh COVID-19. COVID-19 ini menyebar di seluruh dunia. Salah satunya Indonesia juga termasuk bagian yang terkena COVID-19. Akibat dari COVID-19 ini, tingkat kematian semakin bertambah. Awal mula adanya COVID-19 pada bulan Desember 2019 di Wuhan, Hubei, Tiongkok. Dengan hal itu, COVID-19 ini ada hampir di penjuru negara di dunia, khususnya di Indonesia. Di Indonesia, virus corona mulai ada pada bulan Maret 2020 di sekitar wilayah Depok, Jawa Barat. Pemerintah Indonesia menghimbau ke seluruh masyarakat supaya tetap di dalam rumah agar terhindar dari COVID-19. Pemerintah juga menghimbau supaya saat keluar rumah atau aktivitas di luar rumah harus memakai masker. Adanya pandemi COVID-19 ini mengakibatkan rusaknya sektor ekonomi Indonesia. Bojonegoro sebagai salah satu kota di Jawa Timur juga ikut merasakan dampaknya akibat adanya virus corona. Akibatnya terdampak pada perekonomian di Bojonegoro, seperti naiknya harga barang pokok dan barang penting lainnya seperti masker. Dengan secepat itu, banyak barang yang sulit dicari atau ditemukan, salah satunya yaitu masker. Di Bojonegoro banyak sekali penjual masker yang menaikkan harga masker yang ia jual kepada masyarakat. Penjual masker menaikkan harga agar memperoleh laba yang banyak, bahkan 3 kali lipat dari harga sebelum adanya virus COVID-19. Di saat terdapat COVID-19, warga banyak yang berbondong-bondong beli masker untuk melindungi dirinya supaya tidak terkena COVID-19. Walaupun begitu, tetap ada juga warga yang tidak beli masker karena tingginya harga masker eceran, bahkan melebihi harga eceran tertinggi atau yang disebut dengan HET. Masyarakat banyak yang resah akan naiknya harga masker karena ia tidak bisa membeli dengan harga tinggi. Salah satunya pada warga yang miskin pasti sulit untuk membeli masker di masa pandemi COVID-19. Di saat ada pandemi COVID-19, pemerintah harusnya menurunkan harga masker agar semua masyarakat bisa menjaga kesehatan. Penjual masker mengerti bahwa menaikkan harga masker bukan hal yang baik. Untuk masyarakat juga tidak harus panik akan naiknya harga masker dan secukupnya membeli masker. Pedagang masker juga memiliki hak tentang hukum penawaran, yaitu apabila harga naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik pula. Slide selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah paper kali ini yaitu tentang bagaimana akibat harga masker mahal di masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian paper kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui konsep menentukan harga masker. Yang kedua, untuk mengetahui alasan penjual masker dalam meningkatkan harga jual masker di masa COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui alasan meningkatnya harga masker di masa pandemi COVID-19. Yang keempat, untuk mengetahui pengaturan naiknya harga masker di masa COVID-19 menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kelima atau yang terakhir yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen ketika terjadi kenaikan harga masker di masa COVID-19. Metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan paper yaitu penelitian kualitatif, dan data penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu menggambarkan suatu objek, fenomena, dan lingkungan sosial yang dituangkan dalam tulisan naratif. Mendeskripsikan suatu objek tersebut yaitu konsep apa yang digunakan untuk menentukan harga jual masker selama pandemi COVID-19. Alasan penjual masker menaikkan harga masker saat pandemi COVID-19 dan apa yang menjadi alasan meningkatnya harga masker di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu sumber data yang digunakan di paper ini yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer adalah data yang berasal langsung di lapangan, yaitu data perolehan wawancara kepada penjual masker di Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Lalu data sekunder adalah data yang berasal di berbagai literatur seperti buku, undang-undang, dan internet. Selanjutnya yaitu penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Terdapat teknik analisis yang digunakan dengan upaya mencari secara sistematis yang diperoleh dari observasi dan wawancara supaya meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti. Pembahasan naiknya harga masker di masa pandemi COVID-19. Dari data wawancara terhadap pertanyaan awal yaitu mengenai konsep apa yang digunakan untuk menentukan harga masker selama pandemi COVID-19. Menurut narasumber 1 atau yang bernama Sri, tidak ada cara yang ditetapkan untuk menentukan harga masker. Sri menjual hanya berdasarkan harga pasar yang ada. Lalu menurut narasumber 2 atau yang bernama Darwati, penjual mengikuti harga dari agen dan ingin menambah laba dari penjualan masker. Menurut narasumber 3 atau Safira, ia menjual masker mengikuti harga pasar dan harga dari agen. Menurut narasumber 4 atau Parji, tidak ada konsep untuk menentukan harga masker. Penjual masker berpatokan pada harga dari agen dan ingin mendapat keuntungan dari harga jual masker tersebut. Lalu menurut narasumber 5 atau Haji Sam, berpatokan dari harga agen dan harga masker di pasar. Jika harga jual terlalu tinggi, pembeli tidak akan mau beli. Selanjutnya yaitu alasan penjual masker dalam menaikkan harga jual masker di masa pandemi COVID-19. Menurut Sri, alasannya yaitu harga agen masker memang tinggi, jadi penjual masker ikut menaikkan harga masker. Lalu menurut Darwati yaitu harga agen masker memang tinggi, mau tidak mau penjual masker juga ikut menjual masker dengan harga tinggi agar tidak rugi dan tetap mendapatkan keuntungan. Menurut narasumber Safira, alasannya naiknya harga masker karena meningkatnya kebutuhan masker dan menjadikan masker sulit diperoleh. Akibatnya harga dari agen tinggi, dengan demikian tidak ada keseimbangan antara kebutuhan pasar dengan ketersediaan pasar yang ada. Lalu, menurut narasumber Parji, tingginya harga masker karena sulitnya untuk mendapatkan masker, sehingga harga dari agen mahal. Jadi terpaksa harga jual masker ikut dinaikkan. Sementara menurut Haji Sam, alasannya tidak jauh berbeda, yaitu harga dari agen tinggi, jadi sulit untuk mendapatkan masker. Selanjutnya yaitu alasan meningkatnya harga masker naik di masa pandemi COVID-19. Pernyataan Sri yaitu penyebab harga masker naik karena sedikitnya seorang agen menjual masker di Bojonegoro pada masa awal pandemi COVID-19 dan menyebabkan penjual masker beli masker bukan dari kota Bojonegoro tetapi dari Surabaya. Jadi itu menyebabkan perjalanan distribusi yang panjang sehingga menjadi alasan harga masker naik. Menurut narasumber Darwati, alasan kenaikan harga masker karena di masa pandemi COVID-19 agen yang menjual masker masih sedikit dan kebutuhan masker tinggi. Menurut Safira, di pasar masker sulit didapatkan dan agen yang menjual masker di Bojonegoro masih sedikit di masa pandemi COVID-19 yang melanda. Menurut Paji, stok masker kurang, lalu keperluan akan masker juga banyak, sehingga masker di pasar susah untuk didapatkan. Menurut Haji Sam, alasan penjual masker menaikkan harga masker di masa pandemi COVID-19 yaitu agen yang menjual masker hanya sedikit. Jadi penjual beli masker bukan dari kota Bojonegoro yang menjadikan perjalanan distribusi menjadi panjang. Selanjutnya yaitu pengaturan naiknya harga masker di masa pandemi COVID-19 menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Anti Monopoli disebutkan larangan untuk pelaku usaha dalam penetapan harga yaitu
Yang pertama, pelaku usaha tidak diperbolehkan membuat kontrak dengan pelaku usaha saingannya untuk menetapkan harga barang atau jasa tertentu yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan di pasar yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pelaku usaha tidak diperbolehkan membuat kontrak yang diakibatkan pembeli harus membayar harga ini beda dari pembeli lain untuk barang atau jasa yang sama. Yang ketiga yaitu pelaku usaha dilarang membuat kontrak dengan pelaku usaha saingannya untuk menetapkan harga yang murah dari harga pasar yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pelaku usaha dilarang membuat kontrak dengan pengusaha lain yang memuat ketentuan bahwa penerima barang atau jasa tidak mendistribusikan kembali barang atau jasa yang diterima dengan harga yang murah dari harga yang disepakati sehingga mereka tidak bisa menyebabkan persaingan tidak sehat. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari paper kali ini yaitu yang pertama, alasan kenaikan harga masker adalah karena kenaikan harga dari pihak agen tinggi, kelangkaan masker, kelangkaan di pasar sehingga membuat penjual masker membeli masker dari luar kota Bojonegoro yang menyebabkan jalur distribusi panjang dan terkena dampak kenaikan harga. Yang kedua yaitu selama ini belum ditemukan ketentuan dalam pengaturan naiknya harga barang yang tidak normal yang melarang pelaku usaha untuk menetapkan harga tinggi. Yang ketiga, tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang pengaturan perlindungan hak konsumen supaya mendapat barang yang diinginkan sesuai pada nilai tukar di keadaan tidak normal atau force majeure. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah seharusnya ditinjau ulang karena era sudah tumbuh dan berkembang. Selain itu, masyarakat harus diedukasi tentang perlindungan konsumen agar masyarakat benar-benar memahami hak-hak konsumennya. Baiklah, selesai sudah presentasi dari saya. Saya harap teman-teman mengerti dan paham mengenai isi dari paper saya. Demikianlah presentasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.